Romo. Ringkasan materi. Seorang muslim sejati hendaknya menunjukkan akhlak tersuci dalam kehidupan. Akhlak sangat penting untuk kehidupan setiap muslim, baik secara pribadi maupun masyarakat. Dengan akhlak, seseorang dapat menyempurnakan kepribadiannya setiap aspek untuk akhlak yang mulia, teladan dalam berperilaku terpuji adalah Nabi Muhammad SAW. Berdasarkan hal itu, Nabi Muhammad SAW sebagai uswah Pembahasan ringkasan materi ini bahas tentang apa? Akhlak itu apa? Perilaku perbuatan atau perilaku. Terus bahasa Arabnya akhlak terpuji itu apa? Biasanya apa biasanya? Akidah halal akidah halal secara bahasa akhlak itu apa? Akhlak itu dari bahasa apa? Arab. Bahasa Arab. Bahasa Arab. Sing artinya itu apa? Tingkah laku atau menimpa kerti. Nah, terus akhlak terpuji berarti kalau bahasa Arab itu apa? Akhlakul karimah. Untuk pembahasan yang pertama dari pembahasan ayat Al-Quran di atas itu irja'al ladzina kafaru fi qulubihim hamiyatan jahiliyah ila akhirih. Niku di akhlakul karimah itu termasuk dari tanda-tanda atau ciri-ciri orang yang bertakwa. Terus ini pertanyaannya, takwa itu apa? Jawab. Yang dimaksud dengan nama sebenarnya takwa itu mengerjakan atau menjalankan yang diperintahkan dan menjauhi larangan. Maksudnya larangan apa? Datang ini termasuk Al-Quran karimah. Yang pertama pembahasannya adalah ikhtiar. Ikhtiar itu apa? Ikhtiar itu dari bahasa Arab. Ini pun enten pun belajar nang soro. Ikhtiar itu dari kata ikhtaro yang ikhtaro ikhtiaron. Jadi artinya itu memilih. Itu secara bahasa. Artinya memilih apa? Ketika ada ini saja ini pun ditakdir oleh pengiran ini. Taman pun ditakdir apa? Sudah yang seperti takdir marah.
Lah ikhtiar niku mesti ngaji niku pun ditakdir apa mbok pinter mbok larat niku tetep sing jenenge ikhtiar niku maksudnya milih niku dhewe tetep perlu berusaha. Secara singkat itu pengertian ikhtiar niku napa? Berusaha. Di mboten enten critane tiyang moro-moro napa tas lain itu kita itu mboten enten critane. Di tas lain itu kita kudu ada pingin pinter nggih kudu. Dan itu sampai kali napa hadis Kanjeng Nabi ala ibu dikalo jadi wong ingin duwe kudu lah belajar niku bentuk ikhtiar kita untuk agar pikiran kita niku napa bisa lebih cerdas dan bisa memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Konten ini dibaca halaman 16 ayat Al-Qur'an itu. Bareng-bareng. Bismillah. Baginya manusia haknya malaikat-malaikat yang menyertainya secara giliran dari depan dan belakangnya yang menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Bila Allah mengenai keburukan terhadap suatu kaum, tidak ada yang dapat menolaknya dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Jadi, wong niku lek pengen berubah aja ngenteni. Wong lek pengen pinter aja ngenteni sama ora belajar nomor pinter dhewe mboten saged. Innallaha yuhibbu Innallaha yuhibbu mata yuhibbu bi anfusihim. Dan itu maksudnya Allah tidak akan merubah suatu kaum kecuali kaum tersebut yang merubah nasibnya sendiri. Maksudnya itu ketika sama ingin berubah, pernah ngenteni, sama ingin itu duit, pernah ngomong itu duit, kan tidak mungkin atau kemungkinan untuk kecil. Lek ingin duit, nggih. Pinter nggih. Ya, sama pinter tapi nggak tahu belajar nggih. Allah tidak akan merubah nasib seseorang kecuali orang tersebut ingin merubah nasibnya sendiri. Mari. Nah, ketika Allah sudah berkehendak, baik jelek maupun baik, meskipun sama ini apa, tahu tentang misalnya sama ini pun divonis goblok misalnya, tapi sama tahu tetap goblok dan itu berarti pun divonis apa, tapi meskipun
niku difonis goblok tapi di pangeran diridoni. Dia tetap dadine sae. Terus nomor 2 contoh bentuk ikhtiar. Niku enten pinten? Ada berapa contoh bentuk ikhtiar? Ada 6. Sebut tangan loh. Bekerja keras dalam menyampaikan ketika sama misalnya pingin cita-cita ingin menjadi apa? Ingin jadi pengen jadi berarti sapi misalnya. Sama pengen jadi berarti sapi tapi tidak tahu harga sapi ya jelas rugi. Ora kira dadi apa? Berarti sapi. Umpama dadi berarti sapi berarti berarti sapi sing gagal. Ketika orang misalnya cita-citanya apa suruh kocok berarti sapi misalnya. Nah, ketika orang tidak tahu harga sapi, tidak tahu kualitas sapi, sama narepe usaha sapi. Jelas, yang pertama itu jelas yang pertama rawan diakusi wong. Rawan diakusi wong mergo sampe mboten ngertos menapa. Yang kedua, tidak tahu pemasaran, gak tahu kualitas sapi. Dan itu bentuk usahanya dewe ketika ingin mempunyai cita-cita. Terus yang kedua nopo? Selalu bersemangat menghadapi gak oleh malas. Terus nomor 3 nomor 4 disiplin dan semangat. yang kelima keenam terus contoh dampak positif ikhtiar ada berapa? 4. Semuan. Niku yang pertama ini pembahasannya apa? Ikhtiar niku yang dibahas yang pertama niku pengertian. Pengertian ikhtiar adalah kita berusaha untuk meraih cita-cita atau berusaha sesuai yang diinginkan. Terus yang kedua bentuk-bentuk ikhtiar. Setelah pengertian EDW membahas tentang bentuk-bentuk ikhtiar atau contoh perilaku ikhtiar. Dan yang ketiga yang terakhir, setelah kita melakukan ikhtiar itu dampaknya apa? Dampaknya itu ada 4 yang telah disebut.